datang di Knowledge Virtual Career. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih Knowledge Virtual Career itu? Knowledge Virtual Career itu merupakan video singkat berbasis online yang memuat informasi karir, sehingga memungkinkan kalian yang menontonnya memperoleh pengetahuan dan pemahaman karir dari informasi yang tersaji dalam video ini. Knowledge Virtual Career juga merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang berfokus pada layanan informasi dalam bidang karir. Selanjutnya, apa ya layanan informasi karir itu? Layanan informasi karir adalah suatu layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu memperoleh informasi karir dan pertimbangan dalam menentukan cita-cita di masa depan. Knowledge Virtual Career ini bertemakan kemana setelah SMP. Tujuannya adalah agar siswa dapat mengenal dan memahami jenis sekolah lanjutan setelah SMP, keunggulan dan kelemahan jenis sekolah lanjutan, jurusan dari jenis sekolah lanjutan, dan gambaran prospek kerja dari jenis sekolah lanjutan. Yang pertama, mari mengenal jenis sekolah lanjutan. Ada 3 jenis sekolah lanjutan setelah SMP. Yang pertama yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua, sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dan yang ketiga, madrasah aliyah atau MA. Yang pertama, sekolah menengah atas atau SMA mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, akademi ataupun perguruan tinggi sebelum siap bekerja. Yang kedua, sekolah menengah kejuruan atau SMK mempersiapkan siswa untuk dihadapkan pada dunia pekerjaan, sehingga lulusan SMK dapat langsung memasuki dunia kerja tanpa melanjutkan ke tahapan pendidikan selanjutnya. Dan yang ketiga, madrasah aliyah atau MA. Pada dasarnya sama dengan SMA, tetapi porsi keagamaannya, khususnya agama Islam, lebih besar dibandingkan dengan SMA. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan jenis sekolah lanjutan. Unggulan SMA. Yang pertama, SMA memiliki keunggulan khususnya dalam penguasaan konsep, lebih banyak pembelajaran materi. Dan yang kedua, cara berpikir lebih luas sebagai bekal ke pendidikan berikutnya. Kelemahan SMA. Yang pertama, SMA tidak menjurus pada satu keterampilan khusus. Dan yang kedua, lulusan SMA belum tentu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dirinya. Selanjutnya, keunggulan SMK. Yang pertama, SMK memiliki kurikulum yang fleksibel sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri siswa ketika lulus karena sudah terbiasa bekerja, baik melalui praktik di sekolah maupun praktik kerja industri. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman kerja sehingga lulusan siap untuk memasuki dunia kerja atau membuka lapangan usaha baru. Kelemahan SMK. Yang pertama, tidak semua SMK mencetak lulusan yang adaptif dengan dunia kerja. Yang kedua, cenderung banyak guru yang ketinggalan dalam mengupdate keahlian agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, program-program yang ditawarkan saat ini belum efektif dan efisien, karena ketika lulusan SMK memasuki dunia kerja, ternyata teknologi industri sudah berkembang lebih pesat. Dan yang terakhir, keunggulan dan kelemahan MA. Pada dasarnya, keunggulan dan kelemahan MA cenderung sama dengan SMA, tetapi lulusan MA juga memiliki kelebihan tambahan,
yaitu lulusan MA dipersiapkan untuk bisa menjadi seseorang yang ahli agama, bahkan menjadi pendakwah. Yang ketiga, jurusan dari jenis sekolah lanjutan. Pada dasarnya, jurusan di SMA ada dua, yaitu IPA dan IPS. IPA lebih memfokuskan kepada mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi, sedangkan IPS lebih memfokuskan kepada mata pelajaran sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Jurusan IPA sangat cocok bagi kalian yang mempunyai kepribadian yang cenderung pemikir, suka dengan tantangan, serius, tidak mudah percaya, memiliki kemampuan berhitung, imajinasi, dan abstraksi yang tinggi. Sedangkan jurusan IPS sangat cocok bagi kalian yang percaya diri, tidak malu untuk tampil, banyak berbicara, mudah bergaul, punya rasa sosial yang tinggi, daya ingat tinggi, cepat menghafal, atau mengingat sesuatu. Selanjutnya, jurusan di SMK. Terdapat banyak sekali program keahlian yang disediakan di SMK. Beberapa contoh diantaranya seperti teknik mesin, teknik industri, tata boga, tata busana, perhotelan, multimedia, dan sebagainya. Dan yang terakhir, jurusan di MA. Sebenarnya jurusan MA sama dengan jurusan di SMA, yaitu IPA dan IPS. Hanya saja di MA ditambah satu jurusan lagi, yaitu jurusan ilmu keagamaan, yang lebih memfokuskan pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, akidah dan akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Dan yang keempat, gambaran prospek kerja dari jenis sekolah lanjutan. Secara umum, bidang pekerjaan pada jurusan IPA untuk SMA atau MA antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dokter. Yang kedua, perawat. Yang ketiga, apoteker. Yang keempat, radiografer. Yang kelima, ahli gizi. Dan masih banyak lagi bidang pekerjaan lainnya. Selanjutnya, bidang pekerjaan pada jurusan IPS di SMA atau MA antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bankir. Yang kedua, akuntan. Yang ketiga, pengacara. Yang keempat, konselor. Yang kelima, wartawan, serta masih banyak lagi bidang pekerjaan lainnya. Kemudian, bidang pekerjaan pada lulusan SMK antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jurusan tata busana di SMK dapat menjadi perancang busana. Yang kedua, jurusan tata boga di SMK dapat menjadi seorang koki. Yang ketiga, jurusan teknik mesin di SMK dapat menjadi seorang mekanik. Yang keempat, jurusan perhotelan di SMK dapat menjadi manajer hotel. Selanjutnya, jurusan multimedia di SMK dapat menjadi animator, dan masih banyak lagi bidang pekerjaan lainnya. Intinya, jika ingin lebih menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, maka dapat melanjutkan ke SMA atau MA. Sedangkan jika ingin mendapatkan banyak keterampilan untuk modal bekerja, dapat melanjutkan ke SMK. Jika kamu masih merasa bingung, maka kamu bisa konsultasikan hal tersebut dengan guru BK atau konselor sekolah, maupun dengan orang tuamu. Namun, yang perlu kamu ingat bahwa keputusan tetap di tanganmu.